Mas Umam, kalau kata Mbak Titi adalah merampas kontrol rakyat. Demokrat kenapa sih berbalik arah sekarang berbeda dengan sikap 2014? Konteksnya dalam setiap keputusan tentu memiliki konteks argumen yang beragam. Ini kalau misal tadi mendengarkan penjelasan dari Profesor Niam, saya pikir sudah clear. Tafsir itu selalu terbuka, tidak ada tafsir yang tunggal, Mbak ya. Bahkan dalam konteks putusan MK, kita juga tahu MK dalam satu titik menetapkan misalnya GR sekian kali itu terkait dengan presidential threshold, kemudian akhirnya dihilangkan. Artinya apa? Bahwa dalam konteks perubahan sikap, perubahan keputusan, itu satu hal yang wajar. Dalam tradisi hukum Islam juga ada, Pak ya, qol qadim dan qol jadid. Artinya begini, kita dalam konteks mengeluarkan Perpu di 2014, kita juga betul-betul mendengarkan aspirasi dari civil society. Praktis 1 dekade pelaksanaan pilkada langsung, orientasi kita sebenarnya sama, bagaimana kemudian menghadirkan local good governance. Yang kita harapkan, secara teoritik, ini kan upaya deepening democracy. Ketika pilkada langsung dilakukan, maka harusnya secara prinsip, proses transparansi terjadi, partisipasi terjadi, kemudian policy di tingkat lokal juga mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Tetapi kemudian perdebatan itu cukup banyak. Kalau misal tadi dilakukan oleh teman-teman di MUI misalnya, itu di 2012. Saya masih ingat betul, di 2013 ada satu jurnal dipublish oleh Cornell University. Itu perdebatan sangat sengit dari mazhab neoliberal dengan mazhab strukturalis. Tokoh-tokoh besar dalam konteks political scientist di Indonesia, mulai dari Profesor Fedi Hadis, Richard Robinson, Jeffrey Winters, Thomas Papinski, Bill Liddell, Wala Ali Wasabi Ajmain, dan teman-temannya yang lain, memperdebatkan salah satu basis argumennya adalah bahwa basis proses demokratisasi ini tidak linier, bahwa proses demokratisasi yang diharapkan menghasilkan governance, tata kelola pemerintahan yang baik, ternyata juga tidak menghasilkan itu secara otomatis. Artinya apa? Dalam proses evaluasinya, saya masih ingat betul dalam proses pasca 2012, di 2014-2015, saya mau tanya dulu teman-teman Anda, dari Bung Umam. Australia, sebentar Bang, itu cukup banyak, dari Flinders Asia Center dan lain sebagainya, evaluasi termasuk dari LIPI. Desentralisasi di satu sisi, kita apresiasi memang bagus, bisa menghadirkan lokal inovasi di level kebijakan publik. Tetapi di sisi lain juga memang ada bicara tentang decentralized corruption, bicara tentang konteks parochialism, bicara horizontal konflik yang alhamdulillah sekarang sudah membaik, bicara tentang konteks informal governance. Ini semua yang kemudian harus kita perbaiki. Dan kalau misal kita kembali pada basis data, saya kebetulan bawa materi data dari Kemendagri. Kemendagri selama 20 tahun terakhir memang mengkonsolidasikan data. Hasil dari evaluasinya, 20 tahun pelaksanaan desentralisasi, praktis sekitar 20%, maksimal 25% daerah yang mampu mengenerate PAD secara optimal dengan basis fiskal yang lebih besar. Artinya konteks fiskalnya kuat dibanding dengan daerah yang lain. Artinya apa? 80-75%, let's say, secara moderat, mayoritas masih ngatung kepada pemerintah pusat, TKD, transfer ke daerah. Artinya bahwa inovasi kebijakan publik di tingkat lokal ternyata belum begitu optimal. Faktornya tentu cukup beragam. SDM, kemudian konteks birokrasi lokal yang belum efektif. Saya kira salah satu problem desentralisasi itu adalah pemerintah pusat tidak mau desentralisasi yang sesungguhnya. Ini, yang kemudian perlu kita evaluasi. Kita di koalisi mempercayakan kepada Pak Presiden Prabowo untuk menata ini. Proses evaluasinya seperti apa? Tentu kita buka bersama-sama. Argumentasinya dan ini sama pilkada langsung, di dalam konteks di mana ya? Bang, gini. Begini, letaknya topik begini. kita ini tentang pilkada langsung dan tidak langsung. Hubungannya sama desentralisasi itu apa ya? Bang, ini gambar besarnya. Ini tentang konteks kalau itu berikanlah argumentasi. Konteks besar buku konteksnya. Kalau itu konteks besar Bung Umam, bisa sama-sama. Presidennya juga harus dievaluasi. Sistem presidensialisme ini harus dievaluasi. Kalau argumentasinya seperti itu, kalau argumentasi seperti itu, kenapa saya melihat ada hidden agenda lain ya? Hidden agenda apa?
jangan-jangan kita mau sentralisme lagi. Iya. Nah, Oke. kalau poinnya Itu loh. situ, kalau poinnya itu, Kalau- Partai enggak, Demokrat sebentar secara dulu. clear, kita tidak mengarah ke sana. Diskusi kita malam Kalau hari Demokrat ini tidak setuju sentralisasi, itu berbicara mestinya Ini mereka poinnya tidak di sini, setuju Bang. pemilihan Sebentar, poinnya yang mana DPRD. ini? Oke. Poinnya yang mana ini? Coba, Bang diskusi Bang kita Adian atau malam Bang- hari Bang Ray? ini adalah Oke, sebentar, supaya clear. mengeluarkan silakan. seluruh argumentasi terbaik kita terkait pilihan pilkada langsung atau tidak langsung. Kenapa melebar jadi desentralisasi dan sentralisasi? Bang, konteks dari pilkada. sebentar, please. Dari tadi abangku yang terhormat belum menyampaikan argumentasi sedikit pun terkait bagaimana sikap Partai Demokrat tentang pilkada yang berubah dari 2014 sampai sekarang. Yang abang jelaskan panjang lebar tadi tentang bagaimana kualitas republik, penggunaan anggaran setelah desentralisasi. Kalau kemudian itu yang abang bicarakan, kenapa saya menangkap jadi berbeda? Oke, Bang. Seolah-olah mau sentralisasi kembali. Cukup, Bang. Sebentar, belum. Nanti saya tentukan cukup atau tidak. Nah, setelah sentralisasi nanti kembali lagi, jangan-jangan pemilihan presiden juga nanti lewat MPR. Balik lagi gitu loh. Menurut saya begini, pertanyaan Mbak kita ini sederhana. Kenapa Demokrat berubah? Dulu Pak SBY sendiri yang keluarkan Perpu. Cukup. Belum. Nah, Perpu itu Di titik bukan. Perpu itulah yang kemudian dijalankan sampai sekarang karena dia menjelma menjadi undang-undang. Itu loh. Apakah kemudian perubahan ini terkait sesuatu? Jelaskanlah. Oke. Itu loh. Cukup, Bang. Sumam? Cukup. Oke, Ya, baik. jawab. Bang, konteks kerangka berpikirnya kita meletakkan bahwa evaluasi langsung atau tidak langsung. Kalau misal tadi kembali kepada tujuannya, apa sih tujuannya, Bang? Kita melihat tujuannya adalah menghadirkan local good governance, tata kelola pemerintahan lokal yang baik. Karena itu adalah evaluasi mendasar. Saya masih ingat almarhum Riswanda Imawan, teman baik dari teman-teman GMNI, teman-teman PDIP, konstruksi berpikirnya waktu itu sangat genuine, sangat legitimate. Evaluasi yang dilakukan waktu itu juga sama, bahwa pilkada DPRD, salah satu yang paling mendasar adalah faktor korupsi. Proses pemilihannya dengan kode dan lain sebagainya, itu modusnya sudah ditulis. Enggak, yang ditanya di tadi dalam itu, konteks itu, kemudian evaluasi itu dilakukan. Yang ditanya tadi itu, oleh tolong karena sebentar. dikembalikan Please. di dalam Yang ditanya konteks tadi itu, bagaimana kenapa kita gambar kenapa besarnya Demokrat itu yang berubah kemudian sikap? harus disikapi. Nah, adapun berubah sikap itu hal yang biasa, Bang. Biasa dalam arti begini. Jadi biasa berubah-ubah. Ya enggak, biar Bang, jelaskan pertanyaannya. Saya sampaikan, di dalam konteks itu selalu ada perubahan, itu hal biasa. Di dalam ini ya, ada Pak Enggak, Yai, pertanyaan ada dari- qaul qadim, ada qaul jadid. Setiap qaul di dalam fatwa, di dalam keputusan pasti punya konteksnya. Pertanyaan dari moderator memiliki kita argumen di tadi, situ. kenapa Maka, berubah sikap? di level ini, akuntabilitas kekuasaan saat ini Oke. dipegang oleh Pak Prabowo, kita percayakan, Bang, kepada Pak Oke. Prabowo untuk memimpin. Oke. Apakah kemudian, dan ingat, Bang, Pak Prabowo kalaupun kemudian, ini kan argumen besarnya, ingin DPRD, pilkada. Umam, saya mau Tetapi tanya nih. belum tentu loh, Bang. Saya Kita mau masih tanya ingat, nih. Bang, ada satu momentum di ujung 2024, Bang. Ketika Pak Prabowo meyakini PPN 12%, Oke. sangat tetapi ketika kemudian civil society bergerak, Iya. memberikan respon yang sangat Oke. Saya mau tanya Coba, saya mau sedikit, tanya Bung ke Bang. Pak Saya mau Jayadi. tanya Pak sedikit. Jayadi, Jadi kan bukan ini ruang yang sampaikan- Saya mau tanya Sebentar, sedikit, sebentar, Bung Bang. sebentar. Boleh saya tanya sedikit? Artinya, Saya tanya sedikit saja. ada kebijaksanaan. Saya mau tanya. Pemimpin untuk memahami konteks. Saya dari tadi nanya. Saya ke Pak Itu yang Jayadi. Nanya sedikit Pak, kepada Bung Bang. Pak Jayadi, Enggak, Re, ada sudah faktor jelas korupsi. sebenarnya disampaikan Kenapa? tadi. Bisa Oke, jadi Kalau alasan ada gerakan pilkada. besar, Sebentar, bisa sebentar. Ya, berubah. silakan, silakan. Oke, baik. Pak Jayadi, Kenapa korupsi? silakan. Korupsi itu kan soal tata kelola. Ya. Iya, betul. Kenapa disalahkan ke sistem pemilihannya? Betul. Kenapa ada money politik? Money politik, biaya pengamanan, biaya apa lagi? Mahar. Penadian, mahar segala macam. Itu kan semua terlarang menurut undang-undang. Betul. Terlarang itu. Jadi kalau partai-partai politik mengakui biaya politik tinggi di luar yang dilaporkan itu, berarti mereka melanggar undang-undang dong. Iya kan? Atau berarti penegakan hukum jadi problem. Jadi Pak Yai, mafsadatnya itu tidak harus diganti dengan mengganti sistemnya.
Tapi iya, mafsadat itu tidak harus diperbaiki menjadi maslahat dengan cara mengganti sistemnya. Adalah dengan memperkuat penegakan hukum. Betul. Jadi Pak Jayadi Anda Jadi melihat maksudnya ada gini, kenapa partai-partai ini berkoalisi sampai 81% jumlahnya untuk mencabut hak demokratis rakyat itu? Harusnya mereka berkoalisi, kalau memang pro rakyat, berkoalisi untuk dengan sebenar-benarnya memberantas itu politik uang. Oke. Siapapun. Pak Jayadi, jadi Karena Anda- itu yang dianggap menyebabkan korupsi kan? Ya. Siapapun yang melakukannya itu didiskualifikasi. Oke. Gitu kan? Betul. Oke, Pak Nah, Jayadi. kalau itu tidak dilakukan, ganti sistem sama aja. Ya kan? Sementara rakyatnya haknya yang sudah dia menikmati selama 20 tahun hilang gitu. Oke. Di dalam negara demokrasi, ini teorinya secara politik Mbak Titi, bukan secara hukum. Kalau hukum kan Mbak Titi ya. Di dalam negara demokrasi itu, ini mohon maaf Pak Yai, teori politik nih, rakyat yang berkuasa, satu. Rakyat yang memerintah. Gitu. Memerintah itu yaitu bikin kebijakan segala macam. Mbak, aku ada pertanyaan Tapi- satu, Mbak. Bisa nggak? Sebentar. Lanjut dia, nanti Tapi Pak Pertanyaan, Irawan. pertanyaan teoritik juga. Demokrasi itu mengenal nggak demokrasi perwakilan? demokrasi itu ada dua. Demokrasi Nah, jawabannya langsung. Bang, mengenal nggak demokrasi Sebentar itu? dulu, Makanya saya ngajar. adalah Sebentar, demokrasi Mas. tidak langsung Mas, melalui ya, saya memang rakyat. baru ngajar ilmu politik, baru 26 tahun. Ya. Demokrasi itu ada langsung atau tidak langsung. Tidak langsung itu perwakilan. Ada nggak demokrasi langsung di dunia ini sekarang? Nggak ada. Semua demokrasi di dunia ini sekarang, Bang Irwan, Ya. tidak langsung atau perwakilan. Jadi siapa yang berhak nunjuk wakil itu? Rakyat. Yang punya kekuasaan, yang punya daulat. Siapa yang punya daulat? Rakyat. Tugas Anda sebagai DPR. Pak dipilih oleh rakyat, Pak. Iya. Iya, Pak. Jadi Anda DPR. Terus kenapa Bentar dulu. kita bilang bahwa pilkada oleh DPRD itu anti demokrasi? Rakyat tidak setuju pilkada Rey, tak langsung. sebentar, Rey. Anda anggota DPR, DPRD Suruh bikin perda, dikasih bikin mandat undang-undang. oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan di bidang legislatif. Anda tidak diberi mandat untuk bidang milih wakil eksekutif. rakyat lagi. Enggak, Pak. Rakyat ini udah Kepala daerah itu wakil rakyat yang diberi tugas melakukan pemerintahan di bidang eksekutif. Siapa yang punya mandat? Betul. Rakyat. Prof. Kecuali kalau Anda mau mengubah sistem kita menjadi sistem Enggak, parlementer. Prof. Betul. Kalau Rakyat Anda mau presidensial. cuma satu kali pemilihan, ubah sistemnya jadi Enggak, sistem Prof. parlementer. Prof, sendi dan fundament negara kita yang saya ketahui ada 3, Prof. Satu, bahwa negara kita adalah republik. Yang kedua, daulat rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, betul, Hah? betul. Yang ketiga adalah negara kita adalah negara hukum. Ini sendi fundament. Oh iya negara benar semua kita. itu. Apa masalahnya? Dan ini yang saya mau katakan. Apa masalahnya? Anda kalau kemudian- memahami perwakilan itu salah. Loh, siapa bilang salah? Bukan sederhana, Konstitusi Bung. kita mengatur begitu, Dan Pak. konstitusinya sudah diterjemahkan oleh Mahkamah Iya. Konstitusi. Putusan Kalau Mbak- Mahkamah Konstitusi sudah menerjemahkan, kenapa kemudian dipertanyakan kedaulatan rakyat Mbak, dilaksanakan putusan- menurut Undang-Undang Dasar? Mahkamah Konstitusi putusannya final dan mengikat sebagai penafsir konstitusi. Mbak, Tadi putusan perubahan Mahkamah soal ambang Konstitusi- batas pencalonan presiden. Yang mengubah bukan pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi berubah pendirian. Mbak, dengan Jadi segala jangan hormat. pembentuk undang-undang yang mengubah. Mbak, gitu. dengan segala hormat bahwa Mahkamah Konstitusi putusannya tidak ada final dan binding. Yang ada berubah-berubah. Putusan 7273 ketika pilkada pertama kali Salah dilaksanakan lagi nih. 2005. Baca undang-undang lagi, Mas. Hah? Baca undang-undang dasar lagi. Loh, Prof yang harus baca undang-undang. Tidak ada perubahan teks Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang. Oke. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan binding tersebut justru dengan 3 ketua MK yang berbeda justru berubah-ubah. Menurut Undang-Undang Dasar, keputusan apalagi? Kalau Mahkamah begitu- Konstitusi itu gimana? Kenapa, Pak? Menurut Undang-Undang Dasar, Gimana? apa status keputusan Mahkamah Konstitusi? Menurut Undang-Undang Dasar. Pak, putusan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar itu yang saya pahami final and binding. Maka Akhir dan mengubahnya mengikat. bukan oleh tunggu dong. DPR, mengubahnya oleh Mahkamah Konstitusi. Pak. Soal usia calon wakil presiden juga diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, Nggak Anda ada nggak protes. supporter ngomong inkonstitusional. Prof, Jadi konsisten jadi dong. Anda protes nggak waktu Kenapa? batas usia calon presiden Nah, diganti? ini Jadi jangan kan lain lagi giliran yang usia dibicarakan. cawapres, Prof, oke. Giliran Pasal kedaulatan 22E, rakyat, nggak oke. Pasal 22E teksnya tetap ayat 2 mengatakan bahwa pemilu itu sampai dengan memilih
DPRD, kabupaten, presiden, wakil presiden, dan lain-lain itu sampai DPRD. 18 ayat 4 mengatakan pilkada dilaksanakan secara demokratis. Ya, itu interpretasi. 18, 19, 20 memperjelas teknis pelaksanaan pemilu. Mana yang berubah dengan pilkada dilaksanakan oleh DPRD? Justru putusan Mahkamah Konstitusi itu yang nggak kredibel. Yang kedua, kewenangan legislasi kita jangan dibatasi oleh boundary dan barrier yang Saya mau dilaksanakan. katakan begini, Apa? Anda mewakili DPR, Saya mewakili DPR dan Partai Golkar. Oke. Melekat di saya hak legislasi. mohon maaf, tolong saya ingatkan kembali Anda ya, ini bukan forum di DPR. Pernyataan Anda yang menyebut bahwa MK itu tidak kredibel, Saya pertanggungjawabkan. ya, Saya pertanggungjawabkan. saya hanya mengingatkan. Saya pertanggungjawabkan. Kalau memang tidak Anda kredibel, menyatakan Pak. Anda datang ke sini sebagai anggota DPR, oke? Ya. Dari fraksi Golkar, maka pernyataan Anda itu akan bisa berlanjut ke soal status Gibran. Pak, putusan Enggak, yang saya gini, bicarakan gini. adalah Gini, putusan tidak Mahkamah bijaksana. Konstitusi Betul. terkait Maaf, dengan Kalau sistem Anda pemilu. mau mengatakan Oke, nanti putusan kita MK lanjutkan, tidak saudara. kredibel, Tetaplah di itu Bola akan sampai Liar. ke Gibran.